Salam, selamat malam saya ucapkan kepada jemaat yang telah mengikuti ibadah doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya membawa kita melihat dalam Kolose. Kita melihat dalam Kolose 1 ayat yang ke-18. Kita melihat satu ayat saja pada malam ini. Saya baca. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, dari pembacaan kita pada malam ini, saya masih membawa kita dengan tema yang sama, yaitu keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus. Ada dua keutamaan Kristus dalam ayat yang kita baca pada malam ini, di dalam ayat yang ke-18 ini. Yang pertama ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kristus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yang kedua ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, definisi kepala menurut Kamus Dewan. Nah, yang pertama, kepala adalah bagian tubuh kurungan manusia atau binatang yang daripada leher ke atas atau ke depan. Kalau manusia dari leher ke atas itu kepala, kalau binatang itu dari leher ke depan, di mana di kepala terdapatnya mata, mulut, hidung, telinga, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama, definisi kepala menurut Kamus Dewan adalah dari leher ke atas, itu bagi manusia. Itu letaknya kepala, atau dari leher ke depan bagi binatang. Nah, yang kedua, kepala adalah bagian sesuatu yang di sebelah atas, atau hadapan atau hulu, seperti paku, skru, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kepala itu adalah seperti ketua. Kepala itu adalah ketua, ketua kampung, pengulu, ketua kumpulan, ketua negara, pemimpin negara. Mereka itu adalah disebut kepala. Nah, itu definisi kepala menurut Kamus Dewan. Nah, definisi kepala menurut Alkitab, kalau kita melihat dalam Efesus 5 ayat yang ke-23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, dalam Efesus 5 ayat yang ke-23 memberitahu di sini bahwa suami adalah kepala istri. Kalau suami itu adalah kepala istri, maka para istri harus tunduk kepada suami yang sebagai yang punya otoritas. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, di sini kita melihat Alkitab mengatakan bahwa suami adalah kepala dalam sesebuah keluarga. Nah, di dalam gereja lokal dikatakan di sini bahwa Kristus adalah kepala jamaat. Dalam Kolose yang kita baca tadi juga memberitahu kita, Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jamaat. Kristus, Kolose 1 ayat 18 memberitahu kepada kita, Kristuslah kepala tubuh yaitu jamaat. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 27 memberitahu begini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, dalam ayat yang ke-27 ini menyatakan kepada kita bahwa sebagai jemaat kita adalah tubuh Yesus Kristus, di mana seperti yang dikatakan dalam Kolose 1 ayat 18, dalam Efesus 5 ayat 23 memberitahu kepada kita bahwa Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuh. Itu yang kita melihat. Nah, kepala merupakan otoritas seseorang. Kepala merupakan otoritas seseorang. Dalam tubuh manusia secara normal, anggota-anggota menaati kepala. Nah, dalam tubuh manusia secara normal, setiap anggota menaati kepala. Contohnya kalau kepala memberi arahan kepada tangan, pegang kuat-kuat, maka tangan akan memegang dengan kuat. Kalau kepala memberi arahan, kaki melangkah, maka kaki melangkah. Jadi dalam tubuh manusia secara normal, anggota-anggota menuruti kepala. Nah, bayangkan jika anggota tubuh itu lumpuh, contohnya jika kaki kita lumpuh, tidak mungkin kaki itu boleh menurut arahan kepala karena kelumpuhan. Ataupun kalau telinga kita menjadi peka, mustahil telinga boleh menuruti otoritas yaitu kepala oleh karena kepekaan. Demikian juga saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Kristus adalah kepala jemaat, kita adalah tubuh-tubuhnya, maka kita harus menjadi jemaat, anggota tubuh Kristus yang sehat. Bayangkan jika kaki rohani kita lumpuh, tidak mungkin kita boleh melangkah bergerak untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau mata rohani kita buta, kalau hati rohani kita buta, saudara, telinga rohani kita peka, tidak mungkin kita boleh melakukan sesuatu yang berkenaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hendaklah kita menjadi tubuh ataupun anggota Yesus Kristus yang sehat, jemaat yang sehat. Seperti Paulus berkata, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang
kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama, saudara. Ini mengingatkan kita agar mata rohani kita boleh melihat dengan terang, agar kaki rohani kita boleh melangkah dengan baik, saudara. Maka kita harus serahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, karena Tuhan menghendakkan kita supaya setiap hari hati kita, pikiran kita menjadi baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat juga yang kedua, poin yang kedua, yang ciri-ciri keutamaan Kristus ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, istilah yang sulung, yang bangkit menunjukkan prioritas dalam tingkatan waktu. Sekalipun orang lain telah dibangkitkan dari kematian, Yesus yang pertama mengalami kebangkitan tetap. Inilah yang membuat Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Nah, kita melihat di sini, sekalipun ada orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, nah, Kristus Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kebangkitan tetap. Kebangkitan yang bukan sementara, tetapi kebangkitan Kristus dari kematian adalah kebangkitan yang kekal. Inilah keunggulan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang disaksikan Paulus kepada jemaat di Kolose. Keutamaan Kristus adalah dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus satu-satunya yang mengalami kebangkitan yang tetap, yang kebangkitannya adalah permanen, saudara. Jadi inilah keunggulan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya di sini dari dua poin ini mengingatkan kita. Yang pertama, Kristus adalah kepala. Yang kedua, Kristus yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pimpinan, penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa surgawi, pada malam ini hamba doa untuk seluruh jemaat BEM Community ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar darah Yesus terus bungkus, terus melindungi kami, jauhkan dari kuasa kegelapan, dari penyakit COVID-19. Bapa, pada malam ini kami naikkan syukur, terima kasih kami kepada Tuhan oleh karena keluarga besar Elder Melin, mereka telah menyelesaikan karantin, mereka sehat, mereka dilindungi oleh Tuhan. Kami terus doa untuk seluruh jemaat agar terus dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa agar kami menjadi anggota tubuh Yesus Kristus yang sehat, memiliki kesatuan di dalam jemaat. Biarlah kami menggunakan anggota tubuh kami untuk melakukan tugas pelayanan Tuhan, meninggi, memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada
Malam ini kami doa jika ada jemaat yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, kami mohon agar bilur-bilur-Mu yang tertumpah di salib menyembuhkan mereka. Yang punya beban, persoalan, tantangan, lepas bebaskan mereka dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terus doa untuk dunia kami, negara kami, negeri, tempat kediaman kami, agar dilindung, agar dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari kuasa-kuasa penyakit COVID-19 dari yang jahat. Berkati seluruh jamaat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita.